Tiga orang terkuat di dunia ribut dan market pun crash. Donald Trump memaksakan tarifnya pada semua negara dengan narasi Make America Great Again. Jeremy Powell ngotot nggak mau menurunkan suku bunga dengan alasan tarif efeknya inflationary. Dan Xi Jinping yang membalas serangan tarif Amerika. Hasilnya, Trump mematok tarif sebesar 104% untuk produk dari China. Market crash dan sekarang bola panas ada di tangan Jeremy Powell untuk segera menurunkan suku bunga. Atau Amerika terancam masuk ke dalam resesi. Nah, kira-kira sampai sejauh apa eskalasi perang tarif kali ini? Gimana dampaknya ke porto kita? Kalian udah siap? Perang tarif yang dimulai oleh Trump bisa memicu perang yang lebih besar karena terekskalasi. Boleh dibilang, perang tarif ini adalah fase yang pertama. Meanwhile, seluruh delegasi yang berangkat ke Amerika untuk negosiasi tarif, so far, waktu video ini dibuat, nggak ada yang membuahkan hasil. China yang membalas dengan tarif harus menghadapi serangan tarif balasan hingga total 104%. Dan fase kedua pun mulai dimainkan, yaitu perang mata uang atau currency war. Nah, currency war atau perang mata uang adalah ketika negara-negara pada berlomba-lomba untuk mendevaluasi nilai mata uangnya dengan tujuan boost ekspor ke negara lain. Ketika hal ini dilakukan oleh banyak negara sekaligus, maka nilai mata uang akan makin jatuh dan menghancurkan perekonomian dunia. Nah, perang tarif bisa berujung menjadi perang mata uang atau currency war. Negara yang kena tarif, let's say misalnya China nih, bisa melemahkan mata uang yuannya supaya ekspor mereka tetap murah meski dikenakan tarif dan menjaga daya saing global. Tapi dampaknya adalah negara-negara berkembang seperti Indonesia yang juga mengandalkan industri dengan biaya murah. Nah, negara tetangga juga akan ikut melemahkan mata uangnya dan berujung pada perlombaan membuat mata uang menjadi semurah mungkin. Nah, siapa yang susah? Yang susah adalah rakyat yang pegang uang fiat. Nah, menurut Ben Bybit, ketika China menurunkan nilai mata uangnya, maka akan banyak orang China mainland yang lari ke Bitcoin. Ya, China memang nggak pernah terang-terangan melakukan ban Bitcoin dan kripto pada retail. Nah, ketika perang tarif dan perang mata uang dilakukan secara global, maka akan memicu fase perang yang ketiga, yaitu stagflation dalam skala global. Stagflasi artinya ekonomi stagnan, ditambah inflasi tinggi, harga-harga naik, pasti dong karena tarif juga. Masalahnya, daya beli menurun karena ekonomi stuck dan pengangguran meningkat karena pabrik-pabrik tutup akibat dampak dari tarif. Nah, hingga sampai fase yang ketiga ini, kalau memang belum ada perbaikan nih dari kebijakan tarif, kemudian terus Trump, Powell, dan Xi masih sama-sama ngotot, ya kita akan masuk ke masa stagflation. Saat ini kita cuma bisa berharap kalau tarif ini cuma gimmick dan taktik negosiasi Trump yang pain-nya kita rasain dalam waktu singkat. Tapi kalau dilanjutkan, kita akan masuk ke fase yang berikutnya, yaitu perang militer, yang menurut saya less likely atau kecil kemungkinan. Ini adalah sesuatu yang dihindari oleh Trump, yaitu perang militer. Karena perang militer itu malah kontraproduktif dengan apa yang mau dicapai Trump pada awalnya. Perang itu kalah jadi abu dan menang jadi arang. Karena perang militer akan membuat mata uang fiat makin hancur. Padahal salah satu misi utama Trump kan mau refinancing US Treasury. Jadi perang akan membuat pengeluaran negara membengkak akibat dari biaya militer, pendapatan negara drop, dan ada potensi gagal bayar obligasi. Maunya refinancing malah gagal bayar. Dan hilangnya kepercayaan pada pemerintah dan mata uang fiat itu. China nggak mau dibully. Pernah punya pengalaman dibully oleh Inggris pada masa dinasti Qing. China nggak mau dibully lagi. Sekarang secara ekonomi bahkan militer mereka udah jauh lebih kuat. Nah, setelah Trump mengumumkan tarif, China membalas pula dengan tarif balasan
yang kemudian kembali dibalas oleh Trump hingga total jadi 104% dan udah ditandatangani jadi sebuah executive order. China bersumpah akan melawan hingga titik darah penghabisan. Nah, saat ini China melawan dengan dumping US Treasury-nya. Ini adalah kartu as China. Karena dengan dumping US Treasury, maka akan menyebabkan US 10-year yield naik. Padahal Trump butuh banget nih supaya 10-year yield turun, supaya bisa refinancing dengan bunga murah. Orang di Amerika sana juga butuh 10-year yield turun, supaya suku bunga KPR bisa turun. Dengan kondisi sebelum ada tarif aja, ada 6 juta debitur di Amerika yang telat bayar KPR. Artinya mereka vulnerable dan nggak ada duit. US 10-year yield yang naik juga menyebabkan Fed punya alasan untuk menahan suku bunga. Fed perlu melihat US 10-year yield turun dulu untuk menurunkan suku bunga. Kartu as China yang lain adalah Taiwan yang selama ini dilindungi oleh Amerika. Pada 9 April, Amerika membalas tarif balasan China dengan tarif balasan sebesar 125%, tapi menunda tarif untuk negara lain hingga 90 hari ke depan. Tarif bisa berujung pada perang militer dan invasi militer, bahkan pernah terjadi beberapa kali dalam sejarah. Misalnya Navigation Act yang diberlakukan oleh Inggris di tahun 1651. Undang-undang ini mengatur kalau hanya kapal-kapal Amerika atau kapal milik negara asal barang yang boleh bawa barang ke pelabuhan Inggris. Tujuannya untuk memukul dominasi dagang Belanda, yang waktu itu sebuah kekuatan maritim dan kekuatan dagang terbesar di dunia. Hasilnya adalah Anglo-Dutch War. Ada 4 perang besar yang baru berakhir pada 1784 atau 100 tahun kemudian. Contoh lainnya perang opium yang dipicu oleh perdagangan opium oleh Inggris ke China. Waktu pemerintah China ban penggunaan opium, Inggris merespon dengan kekuatan militer untuk melindungi kepentingan dagang. Perang opium berakhir dengan kekalahan China dan menyerahkan Hong Kong pada Inggris sebagai biaya reparasi perang. Nah, contoh yang hampir mirip nih, ada Scott-Hawley Tariff Act, undang-undang tarif yang disahkan oleh Amerika di tahun 1930, tepatnya di awal Great Depression. Tujuannya adalah untuk melindungi industri dan petani Amerika dari barang impor murah, dengan cara menaikkan tarif impor pada lebih dari 20.000 jenis barang asing. Dan kenaikan tarif ini mencapai rekor tertinggi pada zamannya. Kedengaran familiar? Nah, negara-negara lain membalas dengan tarif. Terjadi perang dagang dengan skala global. Volume perdagangan dunia turun lebih dari 60% dalam beberapa tahun. Dan Amerika malah mengalami krisis yang jauh lebih parah. Alih-alih menyelamatkan ekonomi Amerika, tarif malah memperparah pengangguran dan mempercepat keruntuhan ekonomi Amerika. Scott-Hawley memang nggak langsung menyebabkan perang militer, tapi berkontribusi terhadap ketegangan global yang akhirnya jadi Perang Dunia Kedua. Gimana dengan tarif Trump? Skenario yang terdekat adalah China bisa saja menyerang Taiwan yang selama ini dilindungi oleh Amerika. Tapi dengan kondisi keuangan yang ada sekarang, belum survive dari real estate depression dan kondisi liquidity bank China yang tipis, menyerang Taiwan menurut saya nih opsi paling terakhir. Nah, untuk navigasi chaos yang dimulai oleh Trump ini, kayaknya pemimpin negara harus baca satu buku, yaitu The Art of Deal yang ditulis oleh Donald Trump, supaya kita bisa tahu apa yang ada dalam otak Donald Trump. I will say this, virtually every country wants to negotiate. If I didn't do what I did over the last couple of weeks, you wouldn't have anybody wants to negotiate. We would have gone to these countries, you want to talk? And they were, well, we don't want to talk. Now they're coming to us. They're offering The Art of Deal adalah sebuah buku yang ditulis oleh Donald Trump dan seorang jurnalis, Tony Schwartz, yang mengisahkan perjalanan bisnis Donald Trump di tahun 1987. Dari buku ini, kita bisa tahu kalau Trump itu hobi suka negosiasi.
Termasuk kasih tarif yang nggak masuk akal adalah bagian dari taktik negosiasi yang disebut extreme anchoring. Terbukti, banyak negara yang kasih penawaran balasan yang sangat menggiurkan dan menguntungkan Amerika yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Di bukunya, Trump mengatakan karya seninya adalah negosiasi dan dealing. Trump juga mengatakan motivasinya bukan uang, tapi excitement untuk memainkan game negosiasi. Dan Trump juga adalah negosiator yang tangguh dan gak mau ngalah, kalau ngelawan malah akan dibanting. Di bukunya ia menulis, "You have to teach them how to treat you." Jadi karena Trump minta trade defisitnya diperbaiki, ya negara lain mau gak mau harus ngikut. Ini bukan tentang tarif, ini tentang trade deficit. Atau mungkin ada hal lain yang disembunyiin. Mungkin ada hidden agenda di balik tarif. Mungkin Trump sekedar mau US Treasury-nya dibeli dengan harga berapapun. Atau tarif adalah tool untuk data engineering supaya bunga refinancing hutang Amerika yang mencapai 28 triliun US dollar dalam 4 tahun ke depan lebih murah. Atau memang mau mengembalikan Amerika di era sebelum 1913 yang punya bisnis model tarif bukan income tax. Atau ada agenda-agenda lain, misalnya menerima pengungsi Gaza, menjaga border, menguatkan mata uang negara lain, mirip perjanjian Plaza Accord di mana negara-negara sepakat menguatkan mata uang negaranya untuk melemahkan dolar. Atau menerima tawaran pembelian TikTok, mengakuisisi Greenland, mengakuisisi Kanal Suez, mengakhiri perang Ukraina, meminta negara NATO bayar biaya yang lebih besar, meminta negara lain untuk beli bondnya di harga berapapun, atau mungkin meminta negara lain untuk menghukum China juga dengan tarif, atau meminta membuka pintu untuk produk US tanpa syarat. Yang pasti banyak banget maunya Trump ini. Endgame-nya ya, kalau terjadi perang militer dalam skala global, maka akan terjadi hyperinflasi. Penyebabnya yaitu tadi, ada biaya militer, pendapatan negara drop, gagal bayar obligasi, dan hilangnya kepercayaan. Kalau mata uang fiat gagal, maka ini adalah endgame untuk kita semua dan menjadi jalan pembuka New World Order, tatanan dunia baru. Siapapun yang menang, entah Amerika atau China, akan membentuk tatanan dunia baru. Yang menang punya privilege, yang kalah bangkrut dan harus bayar biaya reparasi perang seperti Jerman dan China di zaman Dynasty Qing. Nah, hedge atas kekacauan global adalah emas dan emas 2.0 atau Bitcoin. Ingat, pada saat ada kekacauan global, apalagi perubahan world order, akan ada alokasi wealth transfer untuk mereka yang hold hard asset seperti emas, apalagi ultra hard asset seperti Bitcoin yang punya fitur portability. Waktu ada kekacauan global, kalian perlu untuk portable dan dalam tanda kutip escape sesaat. Bitcoin is your escape money. Tapi sangat sulit untuk hold Bitcoin tanpa pernah punya conviction. That's why saya bantu teman-teman untuk punya conviction di Bitcoin. Kita bukan Bitcoin maxi, tapi kita satu-satunya yang ajarin teman-teman untuk menggabungkan mindset real estate, emas, dan DeFi di Bitcoin. We build different.